warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan biasa. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Baik, hari ini yang tidak hadir berarti siapa saja? Berapa orang? Galang pasti tidak hadir. Galang, kemudian ya, Rayana. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Materi tentang apa ini? Tentang ketimbangan kimia ya. Jadi tentang ketimbangan kimia ini kita lihat ya apa persepsinya. Nah, coba sekarang Bapak akan menanyakan kepada kalian, kira-kira reaksi yang pertama, kalian tahu reaksi tersebut? Fotosintesis gitu ya. Nah, bagaimana proses fotosintesis tersebut kalau misalnya kita kaitkan dengan lihat reaksi yang kedua, reaksi apa? Respirasi, atau nama lainnya apa respirasi itu? Pernapasan, betul. Nah, kira-kira dari reaksi fotosintesis dan reaksi pernapasan, kalian boleh amati apa yang mungkin di situ. Oh, bagaimana ya kaitan antara fotosintesis dengan respirasi? Boleh, silakan. Apa? Boleh lebih keras? Oke, kalau reaksi fotosintesis katanya adalah membutuhkan energi. Kalau yang respirasi katanya apa? Menghasilkan energi. Oke, betul, bagus. Selain itu, boleh ada yang mungkin berpendapat lain? Boleh, Naufal ya? Oke, Naufal. Kalau reaksi fotosintesis mengubah CO2 menjadi oksigen. Kalau proses respirasi mengubahkan O2 menjadi CO2. Oke, berarti dengan kata lain, menurut Naufal atau menurut yang lainnya juga, kira-kira reaksi ini berhubungan tidak? Maksudnya itu reaksi-reaksinya atau misalnya zat hasil reaksinya apakah sama atau beda? Berbalikan ya, betul. Dan apa yang berkebalikan di sini? Hasil sama bereaksi, betul, berbalikan. Nah, itu yang diharapkan bahwa di sini CO2 dan H2O ada di ruas mana? Kiri. Sedangkan di sini ada di ruas kanan. Pun sebaliknya, C6H12SO6 di sini ada di ruas kanan, ini ada di ruas kiri. Oke, berarti menurut kalian reaksi ini apakah hubungannya bagaimana? Jadi berarti ya berbolak balik, arti saling berkebalikan gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, nah itulah yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang keseimbangan itu. Atau yang kedua, di sini ada yang pernah melihat ini adalah apa? Apa? Stalagmit dan stalaktit. Nah, stalagmit dengan stalaktit ini kira-kira pernah lihat di mana? Di gua. Stalagmit dengan stalaktit itu berarti adalah suatu reaksi yang mirip dengan seperti ini, yaitu berkeseimbangan. Ya, jadi indikator pembelajaran yang hari ini kita lakukan adalah pertama, menjelaskan reaksi reversibel dan irreversibel. Yang kedua adalah menjelaskan konsep keseimbangan dinamis antara reaksi dan hasil reaksi. Nah itu. Dan yang terakhir adalah menjelaskan keseimbangan homogen dan heterogen ya, dari beberapa reaksi keseimbangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk tujuan pembelajarannya melalui model guided inquiry. Nah, di sini diharapkan kalian bisa nanti menjelaskan reaksi keseimbangan, hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Tentu saja di sini diharapkan nanti dengan kreatif, gitu ya, bertanggung jawab. Bapak akan mengirimkan ke kalian yaitu tentang pretest, ya. Nah, silakan boleh melakukan pretest. Sudah Bapak kirim, ya.
Oke. Ya. Silakan dibuka untuk Google Form-nya. Oke. Nah, sebelumnya ini sudah duduk berkelompok ya. Baik, sudah duduk berkelompok. Sekarang Bapak akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran ya, sebuah video pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Baik, boleh disimak bersama-sama. Nah, yang pertama ini di sini ada gambar apa? Apa Niko? Kertas terbakar. Kata Niko ini adalah kertas terbakar. Nah, kemudian kira-kira kertas terbakar ini apakah nanti bagaimana hasilnya? Akan jadi apa? Jadi apa? Jadi abu. Habis katanya. Ya, betul, habis jadi abu. Tapi setelah itu, setelah jadi abu, bisa nggak jadi kertas lagi? Nggak bisa ya? Oke, nah nanti kita akan lihat kalian lebih aktif di APD-nya. Baik, yang kedua kita akan lihat video pembelajaran ini. Ya, tolong disimak. Reaksi pemanasan. Oke, silakan disimak. Pada percobaan kita ambil satu sendok masukkan tetangganya, kita masukkan reaksi, kemudian kita panaskan. Nah, yang kedua ya, video yang kedua kita simak bersama. Perhatikan dalam seksama reaksi kesimpulan makanan yang berikut. Mula-mula jumlah molekul reaktan adalah 20 dan jumlah molekul produk adalah 0. Reaksi ini terjadi pada ruang yang tertutup, di mana reaktan berada pada tabung A, sedangkan produk yang akan dihasilkan berada pada tabung B. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD setiap orang di sini masing-masing ya, satu kelompoknya ini kelompok pertama. Ada kita. Itu bagaimana kondisi serta setelah terbakar ya. Mana Ida? Iya. Betul. Ya, pembagian lupa. Ya. Iya, iya. Iya. Kalau ditetes air ya, nanti warnanya jadi apa? Biru aja. Hah? pada awalnya molekul dari tabung 1 berpindah tempat kepada tabung 2. Ya, tetapi setelah beberapa lama konsentrasi pada tabung 2 menjadi meningkat yang menyebabkan molekul-molekul dari tabung 2 berpindah tempat kembali ke tabung 1 sehingga menyebabkan laju reaksinya menjadi seimbang. Nah. Coba ada di antara anggota kelompoknya yang kembali mengecek sumber belajar
yang sudah Bapak sampaikan ya. Oke, di situ boleh dipahami bagaimana di sumber belajarnya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Di situ ada terkait grafik juga, kemudian ada terkait pengertian reversibel dan irreversibel. Boleh kita akan melakukan presentasi ya. Di sini karena kita guided inquiry, jadi tadi sudah sampai tahap eksplorasi. Di antara kalian juga tadi Bapak lihat sudah ada yang sampai ke aplikasi konsep ya. Baik, silakan kelompok siapa yang akan berani pertama ke depan, boleh ya. Sambil apa namanya itu, yang kelompok lain nanti boleh menanggapi ya, barangkali ada yang berbeda. Presentasi yang gambar kertas terbakar, peristiwanya adalah merupakan sebuah kertas yang terbakar oleh api menyebabkan kertas tersebut menjadi abu. Ya. Pada video 1, senyawa tembaga sulfat tetrahidro ditaruh di atas api menyebabkan uap air keluar dari tembaga sulfat dan tembaga sulfat berubah warna menjadi putih. Tetapi setelah diberi air, warna tembaga sulfat kembali ke biru. Untuk video 2, pada awalnya molekul di tabung 1 berpindah ke tabung 2. Lama-kelamaan konsentrasi molekul di tabung 2 meningkat, menyebabkan molekul kembali ke tabung 1 yang menghasilkan laju antara dua tabung menjadi seimbang. Oke, dua tabung jadi seimbang ya. Baik. Tadi bagaimana kelompok yang lain? Jumlah konsentrasi setelah berlangsung reaksi lama? Konsentrasi dan jumlahnya tidak berubah secara signifikan dan laju reaksi maju dan mundur seimbang. Oke, jadi laju reaksi maju dan mundurnya menjadi seimbang. Nah, berarti berhubungan lagi dengan konsep yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, yaitu tentang laju reaksi ya. Kira-kira sekarang siapa yang berani menyebutkan kesimpulan terkait dengan tadi ya, sesuai dengan IPK kita, apa itu reaksi reversibel dan irreversibel? Boleh, Naufal. Kalau reaksi reversibel itu setelah terjadinya reaksi dapat kembali menjadi bentuk semula. Oke, sedangkan Irreversibel setelah terjadinya reaksi tidak dapat kembali menjadi bentuk semula. oke. Kesimpulan yang kedua tentang keseimbangan dinamis bagaimana? Apakah reaksi tersebut diam, terlihat diam? Dinamis itu terus bergerak, ya betul Asnasia. Dan yang terakhir tentang keseimbangan homogen dan heterogen, apa perbedaannya berarti di sini bisa menjelaskan keseimbangan homogen dan heterogen. Bagaimana kesimpulannya? Homogen itu adalah yang hanya satu jenis fase. Kemudian ada lebih dari satu fase. Ya, nah seperti itu. Nah, sudah dikirimkan, silakan mengisi prosesnya. Refleksi ya, buat Bapak ingin tahu bagaimana tanggapan kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, ini boleh diisi, tidak usah pakai nama ya. Lembar refleksi ini tidak usah pakai nama. Untuk pertemuan besok ya, kita akan mempelajari tentang bagaimana tetapan keseimbangan. Ya, akan mempelajari tetapan keseimbangan dan mudah-mudahan nanti modulnya bisa dibaca dulu ya. Oke, nah seperti itu sehingga nanti kita lebih aktif berbicaranya. Kemudian satu lagi penugasannya juga ya. Nanti di akhir akan coba untuk di-share penugasan ya yang berhubungan dengan ini, karena nanti kita lihat apakah hasil dari prosesnya sudah bagus atau misalnya yang masih ada yang kurang ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.